Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang strategi Cina dalam peningkatan perdagangan, FDI inflow, dan turisme. Saya Wahyu Ramadan dan dua teman saya, Trisanti Eka dan Surya Samyo. Kita akan membahas tentang latar belakangnya, lalu permasalahan, lalu yang ketiga pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Oke, pertama latar belakangnya dulu. Jadi Republik Rakyat Cina yang lebih dikenal dengan sebutan Cina merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur dan memiliki penduduk terbanyak di dunia sebanyak 1,4 miliar jiwa. Dan sejak reformasi ekonomi pada tahun 1978, Cina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Nah, bisa dilihat dari grafik di sebelah kiri bahwa PDB terbesar di Asia itu dipegang oleh Tiongkok pertama, lalu yang kedua Jepang, ketiga India, lalu Korea Selatan, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan terakhir Turki. Oke, jadi sebagai negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia, Cina dapat memanfaatkan dengan baik bonus demografi negaranya. Nah, eksodus penduduk Cina ke seluruh penjuru dunia membuat etnis Cina berada di hampir setiap negara di dunia. Nah, jaringan etnis Cina di seluruh dunia membuat Cina dengan mudah menguasai perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Jadi eksodus terus berlangsung sampai dengan saat ini, dan data diaspora atau warga negara Cina yang tinggal di luar negeri kurang lebih berkisar 50 juta penduduk yang terbagi sesuai tabel di samping. Untuk di benua Asia sendiri yang paling banyak yaitu di Indonesia, lalu untuk di benua Amerika yaitu ada di USA atau United States Amerika, lalu di benua Eropa ada Prancis dan sebagainya. Oke, dengan memanfaatkan persebaran etnis dan diaspora Cina tersebut, maka dengan mudah Cina bisa menarik FDI atau capital inflow dari luar negeri. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di samping, itu pengiriman duit dari luar negeri ke Cina. Itu untuk yang paling banyak yaitu di United States. Nah, melihat fenomena tersebut, bagaimana Cina sebagai negara memanfaatkan persebaran etnis dan diaspora Cina untuk meningkatkan perekonomian mereka. Pembahasan selanjutnya dijelaskan oleh Mas Tom. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita melakukan pembahasan, kurang lebih ada 4 hal yang akan kami bahas. Pemanfaatan diaspora dan etnis Chinese yang tersebar di berbagai negara. Yang pertama adalah diaspora China sebagai pemasar produk China. Kemudian yang kedua adalah investasi dengan perjanjian tenaga kerja harus dari China. Yang ketiga adalah WeChat Pay atau Alipay atau payment gateway lainnya yang menjaga agar tidak terjadi capital outflow dari China ke negara lain. Dan yang terakhir adalah Chinatown sebagai ajang promosi budaya dan turisme China. Next. Nah, yang pertama, fenomena bahwa etnis Chinese itu ada di mana-mana, itu membawa berkah tersendiri bagi China sebagai negara. Tersebarnya etnis Chinese di berbagai negara membuat proses ekspansi bisnis negara China ke negara tujuan investasi menjadi lebih mudah. Rasa persaudaraan di antara mereka membuat proses investasi menjadi lebih mudah karena tidak perlu membangun trust lagi. Jadi rasa trust di antara pebisnis itu sudah terbentuk di antara mereka. Jadi proses investasi pun menjadi lebih cepat dan menjadi lebih mudah gitu. Nah, selain itu juga fenomena ini juga mempermudah proses jual beli barang dari China ke negara tertentu. Karena orang Chinese yang tersebar di berbagai negara bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebagai agen penjualan gitu. Seperti kita tahu ya bahwa negara Cina adalah negara manufaktur yang di sana banyak produk dibuat, kemudian untuk memasarkannya mereka memakai jaringan etnis Chinese yang ada di berbagai negara. Next. Nah, yang kedua adalah investasi bersyarat. Jadi perjanjian investasi dari Cina ke sebuah negara selalu disertai dengan klausul penggunaan tenaga kerja dari negara mereka. Sebagai contoh misalnya jumlah TKA Cina di Indonesia sekarang tercatat menurut data dari Kemenaker tercatat 37.711 atau setara dengan 42% dari total TKA yang bekerja di Indonesia.
kebanyakan TKI-TKI ini ditempatkan di proyek-proyek strategis nasional seperti proyek lithium baterai, nikel dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar perputaran ekonomi investasinya kembali kepada mereka, tentu ya. Jadi kalau mereka melakukan produksi, walaupun mereka produksinya dilakukan di Indonesia, misalnya, nah nanti uangnya juga berputar di antara mereka, karena mereka akan bayar ke karyawan yang karyawannya itu berasal dari negara mereka. Kurang lebih dua itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya ada penetrasi payment gateway. Nah, seperti yang kita tahu, pemerintah Cina itu mempunyai kebijakan sendiri dalam hal pemakaian aplikasi, sehingga masyarakat Cina mempunyai berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh mereka sendiri. Nah, salah satunya ini ada WeChat Pay dan Alipay. Nah, hal ini dilakukan agar perputaran uang yang dilakukan oleh masyarakatnya berputar di negaranya sendiri dan menjaga capital outflow. Selanjutnya, nah sehingga WeChat Pay ini digunakan juga oleh wisatawan Cina sebagai vintage payment di Bali. Nah, wisatawan Cina ini menggunakan WeChat Pay di Bali. Dari hasil ini menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan Cina tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran melalui WeChat. Yang pertama itu mempermudah dalam melakukan aktivitas transaksi, meningkatkan efisiensi, kemudahan penggunaan, hingga kepuasan pengguna. Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah melakukan transaksi walau adanya kesenjangan bahasa oleh wisatawan Cina dan juga masyarakat lokal Indonesia. Selanjutnya, selain itu, turis asing kini dapat menggunakan Alipay dan WeChat Pay ketika berada di Cina. Nah, pada mulanya WeChat Pay dan Alipay ini tuh hanya dapat digunakan oleh masyarakat Cina karena ketika mendaftar harus menggunakan nomor Cina. Namun saat ini pemerintah Cina membantu mempermudah transaksi turis asing yang berada di Cina dengan menggunakan WeChat Pay dan Alipay versi internasional yang sudah bekerja sama dengan Visa dan juga Mastercard. Selanjutnya, nah Cina juga memiliki strategis menarik untuk turis di luar negeri. Nah, ini dengan membuat kampung Cina yang biasa disebut dengan Chinatown di berbagai negara di dunia. Nah, Chinatown ini sebagai pengenalan budaya Cina bagi masyarakat di luar negeri. Namun, ini juga memberikan lapangan pekerjaan untuk imigran Cina selain untuk mengenalkan budaya Cina. Selanjutnya, nah, Chinatown ini bukan hanya menyebarkan budaya Cina dengan bangunan dan juga ornamen yang sangat kental dengan budaya Cina, namun juga menyediakan berbagai restoran makanan khas Cina dan juga menjual berbagai macam barang yang berasal dari Cina di Chinatown seperti obat-obatan dan lainnya. Selanjutnya, sehingga dari pemaparan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa Cina dapat memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki, yaitu diaspora, yang warga negara Cina yang berada di luar negeri itu sangat banyak, ya, untuk terus mempertahankan serta menyebarkan budaya Cina sehingga dapat mengembangkan sektor perdagangan hingga turisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.